Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini saya akan mengajak kita bersama untuk menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa sekali dari orang yang dulunya tidak mengenal Kristus, akhirnya diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui bimbingan seorang pendeta, dan akhirnya dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Sedikit saya disclaimer Bapak Ibu bahwa dulu ya, beliau ini sejak kecil dia sudah diajak oleh ayahnya untuk berguru ya kepada dukun ya, supaya anaknya ini bisa sakti ya, bisa memiliki ilmu kekebalan atau ilmu-ilmu yang lain. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di umur 10 tahun akhirnya dia diperbaharui, dia dilahirkan kembali melalui bimbingan seorang pendeta, dan puji Tuhan saat ini dia menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi seorang pendeta. Sungguh luar biasa sekali. Namun seperti apa cuplikan videonya Bapak Ibu, langsung saja marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Saya dilahirkan dari keluarga paranormal. Ya, saya tidak pernah bermimpi mau jadi hamba Tuhan. Karena dari usia dini saya sudah dipersiapkan oleh orang tua. Ketika itu saya sekitar usia 5 atau 6 tahun waktu itu. Jadi bapak saya bilang jam 12 malam itu saya mau diajak ke sungai gitu. Saya bilang, kenapa? Karena ternyata bapak saya mengajak saya itu untuk dipermandikan di sungai di Pancuran. Itu setiap jam 12 malam saya dibawa ketika ibu saya tidur, kakak saya tidur, adik-adik saya tidur. Itu saya dibangunkan oleh bapak saya diajak ke sungai, saya dimandikan di sana. Dan itu terus dilakukan sampai sekian bulan, ya 2-3 bulan, itu tiba-tiba mata saya terbuka. Saya bisa melihat semua roh-roh yang ada di sekitar saya. Ya, saya bisa melihat banaspati, saya bisa melihat genderuwo, saya melihat ada setan laki-laki, ada setan-setan perempuan. Saya bisa melihat dengan mata telanjang saya. Bahkan saya bisa bermain dengan sekian banyak setan. Dan yang saya bingung, itu saya sering dipermainkan, dipukul, ya, dihajar sana sini, dan saya tidak bisa melawan. Itu karena saya hanya bisa sekedar bisa melihat, tapi saya tidak bisa punya kemampuan untuk saya bisa melawan mereka. Tapi terus oleh bapak saya dilatih, ya, saya masih terus dipermandikan, ada sekitar mungkin 1 tahunan, itu saya terus dibawa oleh bapak saya. Akhirnya saya dilengkapi dengan ilmu kesaktian, ya, mantra-mantra segala macam, ya, tidak mempan senjata, bahkan ada supaya saya bisa menghilang, macam-macam ilmu yang saya terima dari orang tua. Bahkan saya mengalami, saya sendiri terima satu ilmu dari orang lain untuk melengkapi badan saya. Itu saya waktu itu sekitar umur 7 tahun, ya, 7 tahun, 8 tahun, itu saya sudah menyerap banyak ilmu di dalam badan saya. Itu. Dan umur 10 tahun itu saya menjadi manusia lain. Di badan saya ini sudah terima banyak kesaktian. Saya tidak mempan saya dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Dakosta, yang beliau dipakai Tuhan untuk bisa melepaskan semua ilmu-ilmu saya, jimat-jimat saya, dan akhirnya bisa membawa saya dalam kelahiran kembali. Saya dilahirkan bukan lagi dalam dunia kegelapan dengan roh-roh jahat yang selama ini saya berkumpul dengan setan-setan. Setelah ilmu saya dilepaskan, saya mengalami satu kelepasan, saya kembali menjadi anak yang normal, yang tidak bisa melihat lagi roh-roh itu, roh-roh jahat, ya, setan yang segala macam bentuk setan itu. Saya tidak bisa melihat karena ilmu saya itu sudah terlepas dari badan saya. Nah, kemudian setelah saya lepas itu semua, ternyata Tuhan punya rencana buat saya yang luar biasa. Tuhan banyak memberikan saya petunjuk hal-hal yang luar biasa yang saya terima daripada Tuhan. Ya, saya pernah dalam suatu malam itu saya sedang berdoa. Kalau nggak salah itu saya doa itu saya di gereja. Itu saya melihat tiba-tiba yang dimana saya tinggal di gereja itu tidak terlihat lagi. Saya ada di salah satu tempat gitu loh, seperti hutan gitu. Ada pohon besar-besar sekali. Jadi pohon ini tempatnya ini bergunung-gunung, ada pohon-pohon gede-gede di situ. Dan saya melihat ada angin bertiup kencang sekali. Tapi aneh, ini pohon itu tidak tergoyahkan. Pohon ini nggak sampai tumbang gitu loh.
Ketika saya melihat kejadian ini, tiba-tiba roh Tuhan itu berkuasa atas hidup saya. Saya punya tenaga yang sangat luar biasa. Saya perintahkan pohon itu. Saya bilang gini, pohon, turun kamu, gitu. Tiba-tiba ini pohon gede-gede ini mentelung, itu sampai di kaki saya. Saya bilang, dengan saya gitu loh. Setelah pohon ini menurut dengan saya, turun gini, saya bilang, sekarang lihat. Pohon itu juga naik. Saya bilang, ini luar biasa. Kenapa pohon-pohon nurut sama saya? Itu awal mula saya mulai mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Gitu. Jadi petunjuk-petunjuk mimpi-mimpi ini Tuhan nyatakan buat saya hal-hal yang saya tidak paham. Ternyata saya dipersiapkan oleh Tuhan, itu saya supaya melihat tanda-tanda. Ada hal-hal yang akan terjadi, akan saya alami di kemudian hari. Sampai pohon-pohon yang besar ini bisa tunduk, ya, menuruti perintah saya. Ternyata betul. Terus Tuhan persiapkan saya sering ikut pelayanan sama Bapak Pendeta Charles ini, dan saya melihat hal-hal yang beliau telah lakukan. Karena Bapak Pendeta Charles ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan, ya, pengusiran setan, pelepasan jimat-jimat. Saya pada saat itu hanya menonton, saya hanya lihat, saya kebingungan. Gitu. Ternyata ini caranya Tuhan untuk membimbing saya. Ini loh caranya bekerja buat Tuhan. Gitu. Nah, setelah itu ternyata Tuhan buka kembali mata saya untuk bisa melihat hal-hal yang ajaib. Mata saya bisa kembali melihat setan. Saya kaget ketika itu saya di gereja, lampu mati itu malam itu. Tiba-tiba ada makhluk yang datang mendatangi saya lagi duduk di bangku, maksudnya gede banget. Saya lihat, ini saya kenal ini dengan makhluk ini, saya pegang-pegang tangannya. Saya tanya, kamu gendruwo ya? Dia manggut-manggut. Saya bilang, kok mata saya bisa lihat kembali ini setan? Gitu. Ternyata setelah saya ceritakan ke Pak Pendeta Charles ketawa. Nah, dari situlah terus Tuhan bimbing saya untuk menerima petunjuk-petunjuk. Suatu ketika saya sedang berdoa, saya mengalami hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat ajaib. Itu yang saya terima dari Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Roma pasal 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.